Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih melibatkan diri dalam riba? Kira-kira jawabnya apa? Nabi bersabda yang kurang lebih maknanya, apabila perbuatan zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti penduduknya telah mengizinkan, istilahnya orang Jawa, monggo silahkan, ya Allah, silahkan. Ini penduduknya sudah mempersilahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab dirinya. Ya Allah, silahkan turunkan azab kepada kami. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Setiap kita pegang siapa saja orang Islam. Saya walaupun cuma ngisi pengajian kecil-kecil, pengajian level RT, berhadapan dengan ibu-ibu. Selalu kalau saya tanya, apakah ibu-ibu tidak pernah berhubungan dengan riba? Kemudian yang lebih besar lagi, mungkin ngisi pengusaha-pengusaha, apakah tidak pernah berhubungan dengan riba? Hampir semuanya sudah kena. Ini kan sudah merajalela. Padahal kalau faktanya seperti itu, sebenarnya kita sudah mempersilahkan kepada Allah untuk mengazab kita. Ada yang menjawab, mengambil riba itu haram-haram sedikit itu tidak apa-apa. Kira-kira penyebabnya apa? Saya yakin penyebabnya itu karena ustadz yang menyampaikan itu mengkorupsi dalam tanda petik ayatnya. Jadi ayat tentang riba itu biasanya dipotong. Dipotong apa? Cuma ini plus ini. Saya yakin semuanya hafal. Riba hukumnya apa? Haram. Dalilnya Al-Baqarah 275. Bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Oke, semuanya hafal kan? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu tidak ada masalah dengan ayat ini. Tapi gara-gara, mohon maaf ya, gara-gara ayatnya hanya dipotong wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kesimpulannya apa? Ya haram-haram sedikit nggak apa-apa lah. Ya ini kalau kita terjemahkan satu-satu. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Tapi kalau ayat ini dibaca seorang mufasir, pasti ada sesuatu yang aneh dari ayat ini. Dan biasanya mufasir kalau melihat ayat yang aneh itu pasti akan menggali dengan penjelasan dari Rasul. Kalau kita cermati ayat ini, yang aneh kira-kira apa? Yang aneh itu ternyata kalimat ini, la yakumuna. Di mata seorang mufasir ini aneh. Kenapa ayat ini ada la yakumuna? Kenapa ini aneh? Coba kaitkan dengan awal ayat. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri, la yakumuna, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Ada yang mufasir mengartikan minal mas itu seperti orang yang kena ayan. Pernah lihat orang kena ayan? Kejat-kejat itu jatuh. Mau berdiri jatuh. Kenapa ini aneh? Karena setiap hari kita melihat banyak orang makan riba, tapi jalannya gagah-gagah. Iya enggak? Mobilnya bagus-bagus. Bisnisnya sukses. Pakai jas, pakai dasi. Kenapa ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa? Aneh kan? Semakin banyak ribanya semakin gagah. Semakin banyak utangnya makin gagah. Makin banyak utangnya makin sukses. Tapi ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa. Maka harus dicek. Maksud la yakumuna itu apa? Ternyata penjelasannya itu bisa kita dapatkan dari penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Apa makna la yakumuna? Ini penjelasan dari Rasul tentang la yakumuna. Nabi bersabda yang artinya kurang lebih, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Jadi Rasul melihat ada orang yang perutnya membesar sebesar rumah. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore. Berarti belum masuk neraka.
Masih di alam barzah. Kemudian mereka berkata, wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Setiap hari mereka itu keluhannya gitu, jangan sampai terjadi kiamat, jangan sampai terjadi kiamat. Berarti masih di alam kubur, masih di alam barzah. Belum masuk neraka, jangan khawatir. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu, umat Islam. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kemudian Jibril mengatakan, yang mereka itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Itulah tafsir dari ayat ini. Namanya tafsir bil ma'thur kan, dari penjelasan Rasul. Jadi kenapa ayatnya mengatakan la yakumuna, para pemakan riba tidak dapat berdiri? Terjawab, ternyata besok perutnya itu diperbesar sebesar rumah sehingga berdiri aja nggak bisa. Mau jalan kayak suster ngesop gitu kira-kira, nggak bisa berdiri. Terus pengen tahu isinya, isi perutnya kira-kira apa? Ada hadisnya. Ini isi perutnya kalau pengen tahu. Pada waktu aku diisrokan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat, petir, dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Pengen tahu isi perutnya? Kenapa membesar sebesar rumah? Ternyata isinya itu ular-ular berbisa yang bisa dilihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba.